Ya, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan kita boleh kembali bertemu dalam ibadah keluarga. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah kita menanggalkan segala pikiran yang menghalangi kita dalam beribadah pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh hadir bersama keluarga kita dalam ibadah keluarga pada pagi hari ini, sekali lagi itu hanya karena anugerah dari Tuhan. Untuk itu mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang penuh dengan anugerah dan juga berlimpah kasih setianya. Sungguh Dia layak menerima segala pujian dan hormat dari kita anak-anaknya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Dia sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Kau sungguh indah. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
Yesus, mari nyatakan kagum dan hormat kita kepada Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi ku hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Katakan ku kagum. Engkau. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sekali lagi, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great, All will see how great. and all will see how great. Sekali lagi, all will see how great. And all will see how great is our God. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berada dalam pergumulan terkadang membuat kita tawar hati. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa Dia adalah Allah yang berdaulat dan juga Bapa yang baik. Ia selalu memiliki rancangan yang terbaik bagi kita, sekalipun kita terbatas memahaminya. Kita akan persiapkan hati kita sebelum kita mengaku dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia
Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu bagi keluarga kami hingga hari ini. Pagi ini kami datang untuk memohon pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Sebagai keluarga seringkali kami tidak mengasihi satu sama lain. Kami gagal menjalankan peran kami masing-masing di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga tidak menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kami, sehingga gambar Kristus menjadi kabur karena kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus memberkati dan memimpin keluarga kami, sehingga semakin hari kami semakin mengerti kehendak Tuhan bagi keluarga kami. Berkati juga setiap pergumulan setiap keluarga di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas berkat dan pengampunan yang Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita bersamakan mendengarkan berita anugerah yang akan disampaikan oleh keluarga Bapak Arthur. Persilakan. Berita anugerah terambil dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-19. Salam, selamat pagi. Berita anugerah terambil dari Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam bukit-bukit laut. Saya ulang lagi sekali, Mika 7 ayat 19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Baik, terima kasih. Jemaat sekalian, sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, mari kita bersalaman satu sama lain, memberikan salam damai. Silakan Bapak Ibu jemaat sekalian memberikan salam damai bagi jemaat lain di kiri, kanan, depan, belakang. Cek. Iya. Puji Tuhan. Banyak senyuman saya lihat di pagi hari ini ya. Ya, kita lanjutkan dengan petunjuk hidup baru oleh keluarga Bapak Agus Sulianto. Persilakan keluarga Bapak Agus Sulianto. Untuk petunjuk hidup baru kita terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Akan dibawakan oleh keluarga Bapak Agus Sulianto. Petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8.
terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat sekalian dipersilahkan duduk kembali. Memiliki keluarga yang rukun, saling mendukung, menguatkan dan juga mengasihi satu sama lain tentu menjadi kerinduan kita, baik untuk keluarga kita di rumah maupun keluarga kita di gereja. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Ya, untuk itu mari kita menyatukan hati kita bergandengan tangan bersama sebagai keluarga di dalam kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Jemaat saja menyanyikan. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, bersama-sama saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Iya, kita saling mengasihi sebagai keluarga kerajaan Allah. Ya, kalau gitu saya mau tes sedikit seperti biasa ya. Saya akan coba tanya Bapak Ibu. Saya adakan kuis kecil tentang keluarga GKT Ampenan. Saya akan berikan satu pernyataan, nanti yang tahu angkat tangannya jawab. Itu pernyataan saya benar atau salah tentang keluarga GKT Ampenan. Simple ya. Yang pertama, keluarga Bapak Bambang. Bapak Bambang dan Bu Diana itu menikah tahun 2007. Benar apa salah, ada yang tahu? Menikah tahun 2007, Ibu Ani? Salah? Yang benar tahun berapa? Oh 2008, beda setahun katanya. Ya, pernyataan tersebut benar ya. Saya sudah konfirmasi ke Pak Bambang, menikah tahun 2007 ya. Satu lagi. Keluarga Bapak Agus Sulianto. Oke. Ini Bu Kade ya. Ukuran sepatu Bu Kade itu 36. Betul apa salah? Salah? Oh salah Pak. Tahu benernya sih? Pokoknya salah ya. Oke. Ya salah. Ukuran sepatu Bu Kade itu 40. Ya tadi pagi saya udah tanya.
Ya Bu Kade, saya sudah pancing ya, nanti kalau ulang tahun ada jemaat yang enggak kasih sepatu ya, enggak tahu ya, harusnya ada yang tergerak. Baik, kita kembali bersukacita dengan sukacita dari surga. Kiranya sukacita surga itu boleh turun dalam keluarga kita, di rumah maupun di gereja. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sekali lagi, terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari kita bangkit berdiri, katakan haleluya. Tangan kita di atas, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat sekalian, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati di dalam turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa syafaat pagi ini akan disampaikan oleh Losahana. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami datang dengan segenap keluarga kami, dengan suami, istri, anak-anak, beserta dengan saudara kami. Kami bersyukur karena karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya Tuhan menolong keluarga kami supaya setiap keluarga kami terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih baik hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyadari bahwa keluarga kami bukanlah keluarga yang sempurna. Kami masih seringkali menyakiti satu sama lain.
melalui perkataan maupun perbuatan kami. Karena itu kiranya Tuhan menolong kami supaya hari lepas hari kami belajar untuk berperilaku dengan baik, berkata-kata dengan baik, supaya kami tidak saling menyakiti satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami rindu keluarga kami boleh hidup dengan baik, hidup dengan harmonis setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami juga terus berdoa untuk pertumbuhan iman keluarga kami. Tuhan kiranya menolong kami sebagai orang tua boleh menjadi teladan iman yang baik untuk anak-anak kami, dan kami rindu anak-anak kami pun terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan sebagai komitmen kami sebagai orang-orang tua, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kami mau membangun mesbah keluarga di dalam keluarga kami, supaya kami punya waktu untuk bersekutu satu sama lain, membangun relasi yang baik dengan Tuhan setiap hari. Kami rindu Tuhan, keluarga kami boleh menjadi berkat bagi sesama, dan kami rindu keluarga kami setiap hari boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membawa keluarga kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang terus memberkati selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Pagi ini kita akan diberkati oleh persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Komisi Anak. Dipersilakan untuk Komisi Anak. Mari adik-adik ya, sebelum kalian nanti memasuki ruangan khusus untuk mendengarkan firman Tuhan di sana, sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan berdoa. Mari para orang tua, saya mengajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa untuk anak-anak kita.
Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Seperti pujian yang kalian nyanyikan tadi, memberikan kesaksian, mengingatkan kepada kita para orang tua, ketika Kristus hadir di dalam rumah kita, hati kita senang, hati kita gembira. Mari, tangannya dilipat semuanya, pintar, matanya ditutup, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan hadirkan keluarga di dalam hidup kami. Kami bersyukur anak-anak Tuhan anugerahkan yang menjadi milik pusaka buat kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan menolong agar anak-anak kami ini terus bertumbuh di pelataran rumah Tuhan, sehingga ketika mereka nanti dewasa, mereka akan tetap dekat dengan Tuhan. Karena sejak kecil mereka sudah tinggal di pelataran Tuhan. Kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan kesehatan mereka, pendidikan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan khusus, kiranya anugerah Tuhan yang secara spesial itu menjamah anak-anak kami dan menjamah kami sebagai orang tua, supaya tetap mempunyai hati Bapa yang mengasihi mereka, menerima keberadaan mereka apa adanya. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anakku sekalian, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ya, terima kasih untuk pujian yang indah dari anak-anak sekolah minggu. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, satu kali setelah Yesus bangkit, Yesus pernah bertanya satu pertanyaan pada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Jika Yesus bertanya hal yang sama kepada kita pada hari ini, apakah jawaban kita? Apakah engkau mengasihi aku? Kiranya mengikuti Yesus menjadi kesenangan dan juga kekuatan kita. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengikuti Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Kepada hambanya saya persilakan. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Inilah kerinduan kami sebagai keluarga Tuhan. Di tengah-tengah situasi zaman yang senantiasa terus berubah, kami rindu kami tetap menjadi keluarga yang kokoh, yang kuat. Dan itu kami mulai dari dalam diri keluarga kami sendiri ya Bapa. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan layakkan berkati kami semuanya. Sucikan kami, agar kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu menegur hidup kami, membentuk kami sebagai suami, sebagai istri, bahkan mungkin kami sebagai mertua atau apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25. Kita membaca bergantian Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai 25. Saya akan membacakan ayat pertama, jemaat ayat yang kedua, demikian kita baca sampai ayat yang ke-25. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia.
Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankala kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau." Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini." Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan di Mahane dan yang terletak di antara Zora dan Esitaol. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam pernikahan itu bukan menjadi sama, tetapi menjadi satu. Kalau kita memperhatikan kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, Kejadian pasal 2 ayat 24, di sana kita lihat bagaimana Tuhan itu berfirman bahwa ketika suami istri menikah itu menjadi satu, bukan menjadi sama. Bahkan di dalam Matius 19 ayat 6, firman Tuhan juga berbunyi demikian. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi jelas bahwa di dalam pernikahan Kristen itu, yang benar itu adalah menjadi satu, bukan menjadi sama. Kadang-kadang kehidupan suami istri itu mengeluh karena kok tidak sama kita, kok sudah berbeda kita. Sehingga timbul rasa ketidakpercayaan. Waktu kita memilih pasangan kita kadang-kadang memang lebih taat kepada firman Tuhan, tetapi kok tidak cocok begitu.
Di dalam firman Tuhan kan mengajarkan kalau mencari pasangan itu harus yang sepadan dan seimbang. Dalam arti sebanyak-banyaknya sudah. Mungkin pendidikannya sepadan seimbang, mungkin ekonominya, mungkin budayanya, mungkin sosialnya, mungkin latar belakang keluarganya. Saya sudah pilih yang seimbang, sepadan. Bahkan kita memilih itu berdasarkan kerohaniannya juga. Tetapi toh di dalam perjalanan kehidupan bahtera rumah tangga, kok masih ada banyak persoalan-persoalan. Kok banyak yang gak samanya ya? Kok banyak ya yang gak nyambungnya ya? Apakah saya salah? Bagus kalau alasannya seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita juga bisa menyalahkan Tuhan. Sehingga kita akhirnya mengambil keputusan yang melanggar firman Tuhan. Persoalan rumah tangga salah satu yang akan kita renungkan pagi hari ini dalam ibadah keluarga adalah ketika hati kita sudah mulai merasa rasa percaya itu sudah tidak ada. Saling percaya itu tidak ada. Di dalam bahasa pergaulan kita seringkali ini yang disebut dengan sudah mulai cemburu. Cemburu. Ya, cemburu. Padahal cemburu di dalam kitab Korintus itu harus kita simak dengan baik-baik. Karena seringkali firman Tuhan yang kita pakai kan kasih itu tidak cemburu, ya kan? Seperti itu. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan dalam situasi bangsa Israel yang dijajah oleh orang-orang Filistin. Ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan bangsa Israel itu, dan itu terbukti. 12 hakim, mungkin ada hakim yang tidak resmi, yang tidak resmi itu hakim plus-plus. Seperti Samuel itu kan tidak tercatat dalam 12 hakim. Nah, di sini dalam kitab Hakim-Hakim ini diceritakan dari situasi yang bangsa itu yang dijajah oleh bangsa Filistin. Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan memilih dari sekian keluarga. Tuhan memilih keluarga Manoah untuk melahirkan seorang hakim yang namanya Hakim Simson. Tentunya ketika Tuhan memilih keluarga ini, Tuhan itu punya kriteria. Tuhan itu punya alasan kenapa saya memilih keluarga Manoah. Apakah keluarga Manoah di antara seluruh keluarga di Israel itu adalah keluarga yang bagus? Tidak. Apakah keluarga Manoah adalah keluarga yang terpandang? Ternyata dalam catatan sejarah tidak. Lalu alasan apa yang kita bisa temukan dari keluarga Manoah ini, sehingga Tuhan memilih keluarga Manoah ini? Ternyata dari keluarga Manoah ini kita bisa belajar beberapa teladan, supaya Bapak, Ibu, dan saya, khususnya yang kita sudah berkeluarga, memiliki hidup saling percaya. Mempertahankan kepercayaan, mempertahankan kehidupan yang tidak lagi saling mencurigai. Kita akan tinggalkan itu semuanya setelah pulang dari ibadah ini. Keluarga-keluarga menjadi keluarga yang dieratkan. Saya sangat percaya kepada engkau suamiku. Saya sangat percaya engkau sebagai istriku. Yang pertama, keluarga yang ingin mempertahankan dan memulihkan sikap saling percaya adalah harus memelihara sikap saling menerima. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Manoah adalah keluarga yang mempunyai kelemahan-kelemahan. Istri Manoah, kelemahan yang jelas sekali di sini adalah kelemahan istrinya ini mandul, tidak mempunyai anak. Pada zaman itu orang yang tidak mempunyai anak dianggap aib. Tetapi kalau kita melihat di dalam sejarah kehidupan keluarga ini, Manoah tidak pernah mempermasalahkan persoalan istrinya itu. Artinya
Manoah ini menerima kelemahan istrinya. Lalu kelemahan Manoah sendiri itu apa? Kalau kita perhatikan dari bacaan firman Tuhan ini, ayat 1-3, kemudian ayat yang ke-8 dan 9, kita akan melihat bahwa Manoah ini mempunyai kelemahan dalam soal rohani. Apa indikasinya soal rohani? Itu begini, ketika malaikat itu datang, kan seharusnya, sebaiknya yang ditemui itu siapa ketika malaikat datang? Kalau itu sebuah keluarga, siapa yang ditemui? Suami, betul. Dia kepala rumah tangga, betul? Seharusnya yang ditemui itu kan yang laki-laki. Tetapi malaikat Tuhan itu menemui istri Manoah. Ada apa ini keluarga ini? Ternyata banyak pendekatan-pendekatan kebenaran yang mengatakan bahwa istri Manoah rohaninya itu lebih baik dari Manoah itu sendiri. Dengan kata lain, Manoah punya kelemahan dalam soal kerohanian. Mungkin ibadahnya kurang, mungkin doanya kurang, sehingga ketika malaikat datang hendak menyampaikan kabar baik, gak cocok. Walaupun kamu sebagai suami, tapi kamu gak cocok. Aku kepingin ngomong-ngomong berita sukacita ini, tak sampaikan kepada istri. Bisa juga seperti itu. Ini kelemahan. Tetapi apakah istri Manoah pernah mempersoalkan ini? Tidak. Kelemahan Manoah ini bisa terlihat kalau kita perhatikan ayat 22. Perhatikan ayat 22. Coba dibaca saudara Kris ayat 22. Ayat 22. Saudara Kristiadi, ya. Ayat 22. Ya, perhatikan. Awalnya Manoah ini semangat. Oh, yang ketemu kamu itu malaikat Tuhan ya. Aku kepingin ketemu wis. Akhirnya ketemu juga. Tetapi pada akhirnya, waduh, pasti kita mati nih. Perhatikan di sini. Manoah ini seperti seorang pria itu semangat-semangat, moro-moro loyo gitu loh. Ayo gini, moro-moro bisa berubah pikiran. Maafkan ini kadang-kadang pria-pria kan banyak gitu. Ayo. Istrinya sudah semangat ini. Waduh, ya apa ya? Dipikir-pikir lagi. Kalau kita nanti nginep di situ nanti mahal nanti. Gini. Mungkin ada suami-suami yang gitu ya. Cepat ngambil keputusan, cepat mengambil inisiatif, tetapi juga akhirnya dia bisa berubah. Sehingga mungkin suami yang semikian ini suami yang tidak konsisten ini. Kurang beriman. Papa sudah ngomong kita mau kredit rumah. Tetapi ngomong-ngomong aja papa takut. Ya wis aku sing maju. Aku sing ketemu sama developernya. Aku yang mau ketemu sama banknya. Apakah ada istri yang seperti itu? Ada? Atau suami yang digitukan sama istrinya? Ada? Oh, saya sering nemui. Justru yang berani ketemu sama kita itu adalah istrinya daripada suaminya. Jangan meremehkan seorang istri. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kenyataan keluarga Manoah. Inilah cerita keluarga Manoah. Tetapi keluarga ini adalah keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Keluarga Manoah bisa dipakai oleh Tuhan karena dia memelihara sikap saling menerima kelemahan, kelebihan masing-masing. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bisa saling menerima kelemahan-kelemahan kita? Bapak Ibu, minimal ada 3 penerimaan yang harus kita alami. Yang pertama, yaitu menerima perbedaan. Di dalam keluarga, kalau ada kepercayaan itu tetap tumbuh, kita harus senantiasa menerima perbedaan. Jangan kita mengharapkan istri kita cara ngomongnya sama seperti kita,
atau cara tindakannya sama seperti kita, atau sikapnya sama seperti kita, tidak bisa. Kita akan berbeda. Yang kedua adalah menerima kekurangan. Maafkan ya. Yaitu kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Setiap kita ada minusnya. Apakah suami kita seperti Manoa? Kita bisa tahu sendiri. Apakah istri kita? Mungkin istri kita subur, tapi dia juga punya kelemahan. Ya, kita bisa terima. Yang ketiga adalah menerima kelebihan. Jangan merasa tersaingi. Bapak Ibu sidang yang dikasih oleh Tuhan, di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, di sana dikatakan kasih itu tidak cemburu, not envy, tidak cemburu. Saya coba membaca ayat ini, ternyata tidak cemburu di sini itu bukan berarti kayak dia punya teman cemburu gitu, bukan. Ternyata tidak cemburu di sini bicara soal iri hati. Iri hati kepada siapa? Kepada pasangan yang punya kelebihan. Mungkin pasangan kita lebih pintar ngomong. Mungkin pasangan kita lebih pintar cari uang. Mungkin pasangan kita lebih disayang oleh mama kita sendiri. Kita jadi cemburu. Kita tidak bisa menerima kelebihannya. Hati. Seharusnya sebagai pasangan yang baik, keluarga yang baik, kalau pasangan kita punya kelebihan, ya kita bersyukur. Kita bersyukur. Ya, kita syukuri. Jangan sampai kita akhirnya salah di dalam melihat kelebihan pasangan kita. Yang selanjutnya Oke, terima kasih Pak Edi Hakim. Yang kedua, bagaimana cara memelihara sikap percaya diri dalam keluarga, yaitu memelihara keterbukaan dalam komunikasi. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Apa yang kita bisa pelajari dari istri Manoa ini? Yaitu mereka ini adalah orang yang memiliki keterbukaan dalam komunikasi. Ini adalah salah satu kunci supaya rasa percaya itu tetap ada, yaitu memelihara komunikasi. Ketika istri Manoa itu ketemu malaikat, tidak berapa lama dia menjumpai suaminya, menceritakan kabar sukacita itu. Walaupun kabar sukacita itu disampaikan dengan sedikit, menurut saya ini sedikit nggak jelas, belepotan gitu. Kenapa belepotan Pak Pendeta? Yaitu tadi, dia masih meragukan itu malaikat atau abdi Allah. Dia tidak bisa ngomong dia datangnya dari mana, ya kan? Lalu di sini ditambahi seolah-olah menakutkan gitu ya. Kalau soal malaikat kan harusnya tidak menakutkan, tapi istrinya ini tetap cerita dengan segala kemampuannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Manoa? Orang yang sudah mendengar informasi itu, Manoa ingin konfirmasi, kan begitu. Lalu Manoa berdoa, Tuhan, kalau bisa datang lagi dengan gaya doanya, supaya nanti kalau saya bisa mempersiapkan apa yang harus saya lakukan ketika punya anak itu begini-begini. Tuhan dengar. Apa yang dilakukan? Tuhan mengutus malaikatnya lagi datang untuk kedua kali kan? Kedua kali tidak ketemu Manoa lagi. Ketemu siapa? Istrinya. Istrinya ditemui oleh malaikat itu tadi. Ketika istrinya ditemui, istrinya memanggil Manoa, ayo kamu kesini. Manoa dengan istrinya ketemu
Ngomong-ngomong, perhatikan di sini. Di sini kita bisa lihat bagaimana seorang istri itu terbuka kepada suaminya. Terbuka. Walaupun seolah-olah Manoah ini memang bahasanya itu konfirmasi, tapi mungkin dalam hatinya, benar apa enggak yang diceritakan istriku ini? Jangan sampai dia itu cuma melinglung atau apa. Kan begitu bicara seperti itu. Ini juga bicara soal ilmu komunikasi. Kalau kita dengar sesuatu, kita harus konfirmasi dong. Jangan cepat langsung ditelan mentah-mentah. Atau ibarat kita sekarang ini dapat informasi melalui WA, lalu kita forward, salah. Ternyata itu hoax. Kita sudah salah langkah. Ya. Jadi di sini kita bicara soal ilmu komunikasi, yaitu keterbukaan. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga sikap saling percaya. Mengapa kepercayaan mulai luntur? Karena tidak mau terbuka. Seringkali yang menjadi sumber percekcokan dalam keluarga itu karena terlalu banyak menyimpan rahasia-rahasia. Sehingga ketika muncul persoalan, pernah apa enggak? Kita yang dari Jawa itu ngomong begini, wis suwe tak empet iki. Pernah dengar gitu? Bu Lili, empet itu apa, Bu? Diempet itu. Ditahan. Wis suwe tak empet iki. Baru hari ini mah aku ngomong sama kamu. Gini. Hancur hati istrinya. Oh, ternyata suamiku ngempet. Makanya kurus kering. Ya. Lek gak diempet, mangan terus. Makanya aku ngempet, suamiku seperti itu. Aku makan terus saja. Akhirnya melembung. Ya. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Keterbukaan di dalam komunikasi. Jangan diempet. Makanya keluarga itu perlu healing ya Kurici ya. Healing. Jalan-jalan, ngomong-ngomong di kebun kita sana, ya toh. Ngomong-ngomong sambil makan manggis, ngomong-ngomong. Atau ke Suranadi, ke pantai, nasi bungkus tidak apa-apa lah ya, nasi bungkus. Saya juga sering ke pantai makan nasi bungkus. Kelihatannya selfie-nya di depan hotel ya toh, tapi makan saya itu nasi bungkus, Bapak Ibu. Jangan dipikirkan saya ini mewah-mewah. Nasi bungkus saja tidak apa-apa, seringkali kita makan nasi bungkus saja, nasi padang aja dibawa ke sana. Bisa. Yang penting suami istri anak itu ada keterbukaan komunikasi. Kadang-kadang saling mencurigai karena gengsi. Gengsi mau cerita, masa suami cerita. Tetapi diempet itu bahaya, nanti memuncak. Ya puji Tuhan kalau kita ini punya rem yang kuat. Kalau kita tidak punya rem yang kuat, lalu kita melontarkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan kata-kata yang berbahaya. Akhirnya kecil ini bisa, kok tiba-tiba seperti itu ya? Iya, sudah lama ngempet itu. Bapak Ibu, pakar pernikahan mengatakan bahwa komunikasi itu seperti jantung di dalam tubuh kita. Kalau jantungnya itu tidak beres, tidak akan sejahtera hidup kita. Makan tidak enak, olahraga tidak enak, tidur tidak enak, atau apapun tidak enak. Maafkan yang punya sakit jantung, ya maafkan. Ini kata pakar komunikasi. Pakar pernikahan maksud saya, komunikasi itu adalah seperti jantung di dalam tubuh kita. Sangat-sangat penting. Di dalam apapun juga. Di dalam bagian ini istri Manoah itu terus terang. Ketika dia dengar kabar itu terus terang. Walaupun bahasanya itu bahasa yang gak jelas. Itu abdi Allah, itu malaikat, itu datang dari mana aku gak jelas. Pokoknya ada orang datang kepada aku. Makanya suaminya, oke. Aku dengar, aku berdoa, Tuhan datang lagi. Datang lagi kedua. Konfirmasi. Suami yang baik ketika mendengar kabar dari istri tentang mertua, tentang apapun, harus konfirmasi, ya, supaya Bapak Ibu menjadi suami yang baik.
Istri yang baik ketika mendengar laporan dari suami begini-begini harus konfirmasi. Keluarga yang baik ketika mendengar isu dari teman-teman grupnya, tadi aku lihat suamimu begini. Dikonfirmasi, jangan pulang itu dicurigai. Suatu ketika, ada cerita ini. Ada sebuah keluarga yang istrinya itu cemburu sekali. Di sini tidak ada ya, cemburu. Suaminya pulang, dilihati tasnya, dilihati bajunya, dilihati celananya. Suatu ketika ketemu satu rambut panjang gitu ya. Wah, rambut siapa di sini panjang ini ya? Istrinya, rambut siapa ini panjang, Pak? Loh, Papa kan tadi keliling. Terus ketemu customer yang ngajak mangan-mangan, ya mungkin ada rambut terbang nempel, siapa tahu ya. Sorry. Ya wis. Besoknya lagi, diteliti lagi. Loh, kok ketemu rambutnya keriting ini ya toh? Keriting ini, rambut siapa ini, Pak? Oh, tadi aku juga jalan-jalan. Wah, aku tidak percaya ini. Kita panggil Pak Pendeta saja. Lapor ke Pak Pendetanya. Pendetanya datang. Gini loh, suamimu kan kerja gini keliling. Rambut keriting ini ya mungkin rambutnya siapa. Jadi saya berdoa ya supaya tidak ada curiga lagi. Baik. Besoknya lagi, ulang lagi, teliti lagi. Saking ini lagi on cemburunya ini ya. Lu kok bau parfum ini? Parfumnya siapa ini, Mama? Oh, tadi pas ketemu customer lewat Matahari itu kan kadang-kadang disuruh nyoba itu. Ya coba kok. Nyoba. Tadi kok disemprot sama mbaknya, dicoba. Oh, enggak percaya, panggil Pak Pendeta, panggil. Gimana Bapak? Uji Pak Pendeta, saya tadi memang betul. Oke. Besoknya lagi. Rambut panjang enggak ada. Rambut keriting enggak ada. Bau parfum enggak ada. Tapi istrinya tetap ngomel-ngomel. Karena istrinya berpikir kalau suaminya sudah main sama siapa? Wanita gundul, saudara-saudara. Tahu wanita gundul? Tidak punya rambut. Kok tega-teganya Bapak ya sama perempuan gundul ya? Padahal rambutku ini sudah luar biasa, ada warna-warnanya, sudah bentuknya bagus. Tetapi kenapa Bapak masih selingkuh dengan perempuan gundul? Bapak Ibu, orang yang tidak percaya bisa menggunakan alasan apapun. Makanya sikap saling percaya ini harus ada. Dengan cara apa? Menerima dia. Dengan apa? Terbuka dalam komunikasi. Kiranya Tuhan menolong kita. Justru keluarga Manoah ini, keluarga yang dipakai oleh Tuhan. Pakai apa? Di tengah-tengah bangsa yang sengsara itu. Tuhan memakai keluarga Manoah. Menyatakan anugerahnya dengan kelahiran Simson untuk menjadi hakim. Kelahiran Simson ini bukan hanya mematahkan keluarga ini yang menerima aib Tuhan, bukan hanya itu. Kelahiran Simson itu juga menyatakan bahwa Tuhan itu mengasihi anak-anaknya yang taat. Yang taat. Kelahiran Simson ini juga menyatakan bahwa Tuhan mengasihi bangsa Israel. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan itu Tuhan yang jauh, yang jahat, yang tidak mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Ingat, ketika malaikat itu datang kepada istri Manoah, ternyata istri Manoah itu sudah dipeseni apa? Kamu harus begini. Ini yang jadi nasir ini siapa yang jadi nasir ini? Yang jadi nasir itu kan seharusnya Simson, ya toh? Tetapi istri Manoah dan Manoah itu diajari kamu harus jaga gini, jaga begini. Apalagi Simson. Simson nanti kan dilarang untuk motong rambutnya dan sebagainya. Kan begitu ya. Karena dia seorang nasir. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang ketika Tuhan berfirman itu. Manoah dan istrinya walaupun banyak kelemahan. Dia tetap taat. Dan pada akhirnya berkat Tuhan datang. Lahirnya seorang anak. Menggambarkan Allah itu
mengasihi keluarga dan mengasihi bangsa Israel. Milikilah sikap saling menerima, saling terbuka. Mari kita berdoa. Ya, firman Tuhan menolong kami semuanya untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga kami seperti keluarga Manoah, ada kelemahan-kelemahan, bahkan mungkin ada krisis-krisis. Tetapi kami yakin, ketika kami tunduk kepada firman Tuhan seperti keluarga Manoah, Tuhan akan berkarya dan memberkati keluarga kami. Tolonglah kami Bapa di surga sebagai suami, sebagai istri, untuk bisa saling menerima, sehingga kami tidak dipesonakan oleh dunia ini. Sehingga kami tetap percaya kepada Engkau. Percaya kepada pasangan kami yang sudah Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami juga belajar sekali lagi bisa berkomunikasi dengan baik. Suami istri saling terbuka, tidak diam, gengsi, tetapi kami dengan seni berkomunikasi yang baik, karakteristik keluarga kami masing-masing, kami bisa dipulihkan dalam soal komunikasi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya akan bacakan nat persembahan terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pada penatua dipersilakan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di dalam kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai
Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja. Sekali lagi bagai Raja Wali, saya undang jemaat bangkit berdiri. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mohon kesediaan Bapak Eliakim bisa memimpin kita dalam doa. Kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat dipakai dan bermanfaat bagi pelayanan di tempat ini. Tuhan, jadikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau sungguh mengingatkan diri kita kembali untuk mengikut Tuhan. Kiranya kita semakin mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengikuti Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan dengan sungguh-sungguh, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidupmu sekalian, menyertai keluargamu sekalian, mulai siang hari ini
sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.